Kenapa saham ini harus naik 50% lebih di tahun 2023 ini? Faktor apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana valuasinya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, di video kali ini kita akan mereview saham Indofood CBP atau saham dengan kode emiten ICBP. Ya, dan kenapa saya optimis bahwa ICBP ini seharusnya bisa naik 50% lebih di tahun 2023 ini ya, dari harga sekarang ya, dari harga penutupan tanggal 4 April 2023 ini. Ya, kita akan bahas. Pertama, kita lihat dulu struktur kepemilikannya ya, yang dimana kalau kita lihat secara kepemilikan Indofood CBP atau ICBP ini 80,53% dimiliki oleh Indofood atau saham INDF ya. Dan publik hanya memiliki 19,47% yang dimana menurut saya ini porsi yang bagus ya, cukup bagus karena publik tidak mayoritas di bawah 50% atau bahkan tidak sampai 20%. Nah, kita lihat pergerakan harga saham ICBP dalam jangka panjang ya. Sebenarnya sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 harga saham ICBP ini selalu naik ya, bisa dikatakan selalu naik dari harga sekitar 2000-an ya, 2000-2500-an sampai ke level 12.000. Sebelum akhirnya di tahun 2020 turun ya, jatuh karena Covid dan tampaknya susah sekali bergerak naik sampai akhirnya di tanggal 4 April tahun 2023 ini harga saham ICBP ditutup di level 10.200 ya. Nah, apakah ada potensi kenaikan di atas ini ya atau di atas all time high-nya? Ya, kita lihat ya. Pertama-tama kita lihat dulu dari produk-produknya ya. Pasti kita semua kenal dengan yang namanya Indomie, dan inilah Indomie adalah produk dari Indofood CBP. Yang dimana divisi mie instan ya, divisi mie instan ini baik dari Indomie, Sarimi, Popmie dan sebagainya ini menyumbang sekitar 71% dari total pendapatan ICBP ya. Jadi pendapatan ICBP ini ditopang oleh segmen mie instannya. Kemudian yang kedua sekitar 14% baru ditopang dari penjualan dairy-nya ya, seperti Indomie dan juga makanan yang lain ya, Indomie enak, susu cap enak, 3 sapi dan sebagainya ya. Cuman mayoritas ini adalah penjualan dari susu Indomilk-nya ya. Oke. Nah, bicara mengenai segmen geografisnya ini yang menarik ya. Tahun 2020 lalu ICBP telah mengakuisisi Pine Hill Corpora, di mana Pine Hill Corpora ini juga perusahaan yang menjual mie instan untuk daerah atau untuk negara sekitar Timur Tengah dan Afrika. Setelah diakuisisi akhirnya berdampak kepada neraca ataupun berdampak pada kinerja ICBP, di mana akhirnya penjualan di negara Timur Tengah maupun Afrika menyumbang sekitar 23%-nya. Untuk Indonesia 46,2 triliun atau sekitar 70% ya. Jadi masih terbesarnya adalah di negara kita ya, di negara Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan sudah sangat populernya Indomie ini membuat di Indonesia sendiri penjualannya akan mentok? Menurut saya tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga Indomie sendiri maupun harga merek-merek lain seperti Popmie itu setiap tahun naik. Ya, jadi walaupun misalkan volumenya tidak naik pun ya, volume penjualan tidak naik, tapi kalau harga jualnya tetap terus naik dan masyarakat masih mengkonsumsi produk dari mie instan ini ya, seperti Indomie ini, maka tetap penjualannya bisa naik. Nah, ini yang menarik, dan akhirnya di tahun 2022 ini revenue atau penjualan dari ICBP telah mencapai all time high-nya, yaitu salah satunya juga karena akuisisi dari Pine Hill Corpora itu tadi ya. Nah, kita lihat sekarang secara keseluruhan ya, kinerja secara keseluruhan, di mana penjualan dari ICBP naik 14% dari 56,8 triliun menjadi 64,7 triliun. Kemudian laba brutonya naik 7,4% dari 20 triliun menjadi 21,7 triliun. Dan ini ada hal yang sedikit mengganjal ya. Kenapa? Karena kenaikan laba brutonya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan penjualannya. Karena kalau yang normal ya, yang normal ini biasanya laba brutonya kenaikannya lebih tinggi dibandingkan
dari kenaikan penjualan. Itu yang normal. Nah, berarti di sini ada yang tidak normal nih. Ya, tidak normal di tahun 2022 kemarin ya. Oke, nanti akan kita bahas ya. Cuman kita lihat dulu dari laba bersihnya. Karena laba brutonya hanya naik 7%, dan akhirnya membuat laba bersihnya yaitu turun 28,3% dari 6,3 triliun menjadi 4,5 triliun. Nah, kira-kira faktor apa saja yang membuat laba bersihnya turun? Ya, jadi penjualannya naik, laba brutonya naik. Kenapa laba bersihnya juga turun? Karena dua hal ini. Pertama, beban pokok penjualannya naik 18%. Dan yang kedua, beban keuangannya naik 217%. Nah, ini yang harus kita lihat, apakah tahun 2023 ini dua pos ini beban pokok penjualan ataupun beban keuangan bisa turun ya, sehingga kalau misalkan ICBP bisa mempertahankan kenaikan penjualannya dan didukung dengan menurunnya beban pokok penjualan dan beban keuangan, maka akan terjadi kenaikan kinerja ya, kenaikan laba bersih yang menurut saya signifikan. Ya. Oke, nah kita lihat dulu mengenai beban pokok penjualannya. Di sini ada kenaikan dari pembelian bahan baku dari 29,1 triliun menjadi 35,1 triliun ya. Kenaikannya kalau saya hitung kira-kira 23% ya, kenaikan yang cukup signifikan. Padahal pendapatannya hanya naik 14%. Sebenarnya pendapatan yang naik, kemudian beban pokok penjualan yang naik itu hal yang wajar. Tapi kalau beban pokok penjualannya kenaikannya lebih tinggi dari pendapatannya, nah itu yang kurang bagus, yang membuat laba brutonya kenaikannya tidak segede atau sebesar dari kenaikan penjualannya. Nah, apa yang mempengaruhi kenaikan harga bahan baku? Nggak lain dan nggak bukan adalah harga gandum itu sendiri. Ya, karena mie instan ini ya bahan baku utamanya ya gandum. Ya, bahan bakunya gandum. Dan kita lihat tahun 2022 kemarin harga gandum itu mencapai puncaknya ya, mencapai kenaikan yang signifikan akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Ya, mencapai puncak di sini. Dan yang kabar bagusnya ya, kabar bagusnya di tahun 2023 ini harga gandum telah turun dan penurunannya pun juga cukup signifikan. Ya, jadi di sini sebenarnya bisa kita ancang-ancang nih bahwa beban pokok penjualan untuk ICBP di tahun 2023 ini seharusnya bisa menurun. Oke, lalu bagaimana dengan beban keuangannya? Nah, ini yang juga menarik. Beban keuangannya ternyata terdiri dari dua pos ya. Yang pertama yaitu selisih kurs, yang kedua beban bunga. Ya, beban bunga. Nah, beban bunga naik kenapa? Karena kalau teman-teman lihat neraca di sisi liabilitasnya ya, ICBP ini memiliki hutang dalam bentuk obligasi dan dalam bentuk mata uang dolar. Ya, sehingga kalau misalkan dolarnya naik, otomatis itu akan merubah nilai liabilitasnya ya, karena yang namanya mata uang dolar ya, yang namanya obligasi dalam bentuk mata uang dolar, sedangkan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah, maka jika terjadi pergerakan kurs itu akan membuat selisih nilai tukar ya, atau selisih kurs. Dan kalau dolarnya naik ya otomatis selisih kursnya itu akan membengkak ya. Jadi di sini ada kenaikan selisih kurs yang sangat signifikan dari 128 miliar menjadi 4 triliun. Sekarang pertanyaan 4 triliun ini apakah benar-benar perusahaan ini mengeluarkan cash sebesar 4 triliun? Jawabannya tidak, alias ini hanya pencatatan saja. Ya, tapi memang berbeda untuk beban bunga ya. Beban bunga ini naik juga salah satu faktornya karena ya obligasinya dalam bentuk mata uang dolar, sehingga ICBP harus membayar kupon obligasinya juga dalam bentuk mata uang dolar. Ya, padahal ICBP sendiri dia jualan produk di lokal, dia dapat rupiah, artinya ya akan terjadi kenaikan beban bunga seperti itu ya. Nah, cuman kenaikannya masih wajar ya, dari 1,8 triliun menjadi 2,1 triliun. Ya, sebenarnya yang nggak wajar adalah nilai tukar ininya ya, selisih nilai tukarnya atau selisih kursnya dari 128 miliar menjadi 4 triliun ya, kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Cuman sekali lagi ya, kenaikannya ini kenaikan ini hanyalah bersifat pencatatan saja.
Oke, dan sekarang kita lihat kurs mata uang dolar kita. Tahun 2022 kemarin, dolar sempat menyentuh hampir di level 16.000 ya, tertingginya di 15.780-an ya. Ya, dan kabar baiknya ya, sekali lagi kabar baiknya, di tahun 2023 ini kursnya membaik. Ya. Tanggal 4 April 2023 harga kurs dolar ya, level kurs dolar berada di 14.800 sekian ya. Jadi sudah di bawah 15.000. Berarti di sini juga kita bisa ancang-ancang lagi bahwa nanti beban keuangannya pun juga akan menurun di tahun 2023 ini. Oke, nah ini adalah histori pendapatan maupun laba bersih dari ICBP. Tahun 2022 akhirnya ICBP menembus pendapatan terbesar sepanjang sejarah ICBP berdiri ya, yaitu 64,7 triliun ya. Tetapi laba bersihnya justru turun ya, turun dibandingkan tahun 2021 kemarin yang dimana penurunannya cukup signifikan. Faktornya yaitu tadi ya, bahan baku yang naik dan kurs dolar yang tinggi. Alias kalau dua hal ini sudah membaik ya atau sudah normal lagi, seharusnya ya laba bersih ICBP di tahun 2023 ini akan naik dengan signifikan. Nah, sekarang kita lihat valuasinya ya. Ini adalah histori valuasi dari PBV, kemudian histori dari rasio ROE dan juga histori ekuitasnya. Ya, karena ICBP ini selalu mencetak laba dan labanya sebagian dibagikan dalam bentuk dividen dan sebagian untuk keperluan ekspansi, maka ekuitasnya pun juga naik secara konsisten. Dan ini bagus, artinya ICBP masih dalam fase pertumbuhan, kira-kira seperti itu ya. Cuman untuk ROE-nya menurun, terutama tahun 2021 dan 2022, karena tadi ya faktor bahan baku maupun faktor kurs mata uang dolar ya, kurs dolar rupiah. Di sisi valuasi di harga Rp10.000 menunjukkan level PBV 3 kalinya, yang dimana ini sebenarnya level PBV yang lebih rendah sebelum tahun 2020 lalu yang mencapai 5 kalinya ya. Jadi menurut saya harga Rp10.000 pun masih masuk kategori under value. Nah, kesimpulan dari review tadi adalah yang pertama, penjualan dari ICBP telah menyentuh level all time high-nya, tetapi untuk laba bersihnya justru turun karena dua faktor tadi ya. Pertama, bahan baku yang naik, yang kedua kurs dolar yang naik. Dua hal ini di tahun 2023 ini harapannya sudah mulai normal kembali ya, sudah turun, dan ini pastinya membuat bahan baku ya, beban pokok penjualan maupun rugi selisih kursnya berkurang. Dan jika ICBP bisa mempertahankan kenaikan penjualannya, maka seharusnya laba bersih ICBP di tahun 2023 ini akan naik signifikan. Yang kedua adalah mengenai valuasi. Harga Rp10.000 masih di bawah histori PBV, yang dimana harga Rp10.000 ini menunjukkan level PBV sekitar 3 kali ya, dan menurut saya margin of safety-nya besar ya, cukup besar. Lalu berapa target dari ICBP ini? Nah, untuk target harga dari ICBP ini atau harga wajar dari ICBP ini selengkapnya saya tulis di dalam ebook watchlist yang teman-teman bisa download secara gratis ya. Untuk mendownload ebooknya teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan di dalam ebook tersebut selain ICBP ada 4 saham lagi yang menurut saya masih kategori under value. Oke, itu tadi sekilas review mengenai saham ICBP ya. Selamat mendownload e-booknya, selamat membaca. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.